Halo koncoku, Den Alur di sini melanjutkan part terakhir dari anime Ayakashi 2007. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Kalau sudah, terima kasih. Oke, langsung saja kita gaskan ke videonya. Mereka pun pergi ke sumber kekuatan Ryu. Saat berlari menuju Zuar, mereka bertemu dengan Hori dan Aimu. Terjadi kesalahpahaman di mana mereka mengira kalau kini Aimu telah menjadi musuh mereka, hingga terjadi pertarungan di sana. Dengan Ayakashi Hori, dia berhasil membuat Pam mematuhi perintahnya, yang hal itu membuat Yu menjadi kewalahan melawan dua Ayakashi. Namun hal itu tak lama, karena Pam berhasil keluar dari kendali Hori secara paksa, yang membuat Pam berhasil membunuh Hori. Karena itu, kendali Hori pada Aimu juga menghilang. Saat ini, Aimu sangat lelah karena terlalu sering menggunakan dua Ayakashi. Aimu juga mengaku terkadang ingatan dari Izumi membuatnya bingung dengan siapa dia sebenarnya. Keesokan harinya di sekolah, salah satu teman Yu mengatakan jika dia melihat monster sebesar gunung yang berjalan secara perlahan. Namun Yu tak menganggapnya serius karena setahunya hanya pengguna Ayakashi saja yang dapat melihat Ayakashi. Namun hal itu menjadi serius ketika temannya itu melihat tanda Ayakashi di tangan Yu. Kemudian mereka pun membahas tentang keanehan ini, yang kemungkinan semua orang kini pengguna Ayakashi. Namun mereka belum mengetahui secara pasti. Mungkin kejadian ini ada hubungannya dengan Kare. Lalu tiba-tiba terjadi guncangan hebat, yang saat dilihat ternyata ada Ayakashi raksasa yang sedang menuju ke kota, di mana perkataan teman Yu adalah kebenaran. Saat ini Ayakashi yang bernama Deidara Bochi sedang menuju rumah sakit, tempat di mana Hime dirawat. Melihat itu, Yu bergegas ke sana dan mencoba melawan Bochi. Namun dengan kekuatan setengah-setengah milik Yu, dia dengan mudah ditumbangkan. Saat dia terbangun dari pingsannya, dia masih mengkhawatirkan tentang Hime. Namun Aimu yang sudah pergi ke rumah sakit mengatakan kalau Hime tidak ada di sana. Dia juga melihat keanehan yang terjadi di kota, yang mana kini seluruh kota dikelilingi oleh kabut. Kabut tersebut, kota tampaknya menjadi terisolasi di seluruh dunia. Kabut itu memiliki efek yang sama seperti penghalang yang pernah membuat Yu berjalan berputar-putar. Setelah berdebat panjang, mereka bersama-sama pergi mencari Hime. Terlihat bahwa kini kota benar-benar hancur dan banyak korban jiwa akibat invasi Bochi. Saat tengah mencari, Yu terlibat cekcok oleh seorang pria, hingga Yu tidak sengaja menggunakan Ayakashi, yang hal itu dilihat oleh seluruh penduduk kota. Karena itu, Yu menjadi buronan warga kota. Mereka telah mengetahui tentang Ayakashi. Setelah berhasil kabur, Yu semakin bingung karena para penduduk kota bisa tahu tentang Ayakashi, yang kemungkinan penduduk kota mengetahuinya karena suar yang terpancar telah mencuci otak mereka. Kini, pencarian Hime semakin sulit karena mereka telah menjadi buronan warga. Jadi, satu-satunya cara yang harus dilakukan adalah membunuh Bochi. Kemudian, mereka mulai mendekati Bochi secara diam-diam. Hingga saat jarak sudah dekat, Yu dan Aimu mulai melakukan serangan. Namun semua jenis serangan yang dilancarkan tidak ada yang memberikan luka yang berarti, hingga Yu mencoba mengingat cara dirinya bisa kembali dirasuki oleh Ryu seperti tempo hari. Setelah memikirkan kesedihan korban-korban akibat perbuatan Bochi, emosi dari kesedihan itu memancing amarah Ryu, hingga Yu pun dirasuki oleh Ryu. Namun Aimo tak menginginkan Yu dirasuki oleh Ryu, karena Yu akan kehilangan kendali. Kira hal itu tidak akan berhasil, tapi siapa sangka Aimo berhasil menyadarkan Yu. Lalu tiba-tiba Ryu muncul dan langsung menyerang Bochi. Di mana serangan itu berhasil mengalahkan Bochi. Alasan mengapa Yu berhasil sadar karena dirinya merasa kalau yang memeluknya tadi adalah Izumi. Hal itu membuatnya merasa lega dan tenang. Yang kemudian Kare bersama Akino muncul di sana. Kare memuji Yu yang berhasil mengalahkan Bochi. Motif Kare melakukan itu semua di mana dia berniat menjadikan semua orang menjadi Ayakashi. Dengan demikian, dia bisa memakan mereka yang akan menjadikannya bertambah kuat. Tentu tindakan jahat itu tidak akan Yu biarkan. Kemudian Yu menyerang Kare hingga separuh badannya lenyap.
Tapi dengan santainya Kare hanya tertawa karena ternyata dirinya dapat memulihkan lagi tubuhnya. Lalu dengan kemunculan Orochi, tiba-tiba kekuatan Ryu menghilang yang membuat Orochi mudah memakan tangan kanan Yu. Lalu dengan mengancam akan membunuh Yu, Kare meminta Aimu untuk kembali padanya. Sebelum menjawab, tiba-tiba Pam datang menolong mereka. Walaupun Aimu berhasil membawa Yu kabur, tapi Pam harus tumbang terluka diserang oleh Akino. Lalu suara yang muncul tiba-tiba menghilang, seakan-akan Ryu juga menghilang. Kemudian turun salju di sana, di mana salju itu menurunkan spora Ayakashi yang membuat warga mulai berubah menjadi Ayakashi. Sementara itu Yu dan yang lain kini dihadang oleh banyak Ayakashi yang membuat Ori meminta mereka untuk pergi duluan, di mana dia berniat melawan para Ayakashi sendirian. Karena sebenarnya Ori juga merupakan pengguna Ayakashi. Walaupun begitu dia dibantu oleh seseorang. Sementara Aimu menyadari suatu keanehan, di mana Yu tidak meregenerasikan tangannya lagi. Yu yang kesakitan membuat Aimu menyadari kalau Ryu berusaha memakan Yu. Demi mencegah itu, Yu harus terbangun dari pingsannya. Setelah masuk ke dalam mimpi Yu, Aimu melihat bahwa Ryu mencoba menelan Yu. Kemudian Aimu yang diserang oleh Ryu mencoba menyadarkannya dengan menceritakan kisah mereka dulu. Yang hal itu berhasil membuat Ryu tak jadi menelan Yu. Bahkan Yu juga telah meregenerasikan tangannya. Lalu Aimu pergi menemui Kare berniat membunuhnya. Kare cukup kecewa karena dulu dia tanpa pikir panjang langsung mengadopsi Aimu berserta kakaknya. Tapi sekarang dia berniat membunuhnya walau sudah diminta baik-baik untuk kembali. Karena masih ada urusan, Akino ditugaskan untuk melawan Aimu. Sementara itu Yu yang mencari Aimu bertemu dengan Ayakashi. Di mana saat berusaha melawan, Yu terkejut karena kekuatannya tidak mau keluar. Hingga tiba-tiba seseorang menolong Yu, yang ternyata orang itu adalah Kajiwara. Kemudian Yu dibawa ke tempat di mana mereka berkumpul. Di sana juga terdapat Hime yang selamat dari serangan Bocchi. Yu juga heran, ternyata Kajiwara diam-diam pengguna Ayakashi. Dia mengaku kalau dia telah mengawasi Yu sepanjang waktu atas perintah dari Kare. Lalu sementara kini, Akino memanggil banyak Ayakashi untuk melawan Aimu. Akino mencoba membuat Aimu kelelahan sebelum dia nanti melawan Aimu. Sementara Yu bersama Pam berada di pohon sakura, di mana Yu meminta Pam untuk membuka sebuah portal di penghalang, karena dirinya berniat menemui Kare untuk membunuhnya. Setelah Yu memasuki lubang tersebut, dia melihat Aimu sudah sangat kesulitan melawan Akino. Kemudian dengan cepat Yu menolong Aimu. Setelah diselamatkan, Aimu meminta Yu untuk melanjutkan perjalanannya saja, sementara dia akan menyelesaikan pertarungannya dengan kakaknya. Kemudian sampailah Yu pada Kare. Di tempat itu kabut begitu tebal. Saat kabut mulai mereda, terlihat bahwa ternyata Kare sedang memberi makan Orochi di sekolah tempat Yu bersekolah. Sementara Aimu telah berhasil mengalahkan Akino. Aimu menyadarkan Akino bahwa Kare sudah tidak seperti dulu. Dia sudah dimakan oleh Orochi. Setelah sadar tentang kesalahannya yang mengikuti orang jahat, Akino membiarkan Aimu untuk menyusul Yu dan memberikan pedang miliknya, di mana pedang tersebut dapat membunuh Orochi. Di sisi lain, pertarungan Yu dengan Kare sedang berlangsung. Hingga tak lama, Aimu tiba dan turut membantu Yu dalam pertempuran tersebut. Merasa mulai tersudutkan, Kare dengan Ayakashi lainnya mulai memakan orang-orang untuk bertambah kuat. Ori dan Kajiwara tak luput menjadi santapan Ayakashi Kare. Kemudian, Kare menyatu dengan Orochi yang membuatnya menjadi Nue. Nue merupakan sebuah kimera Ayakashi yang akan terus menelan semua makhluk hidup, yang mustahil untuk dihentikan. Namun Yu tak semudah itu untuk putus asa. Aimu meminta Yu untuk membunuh Nue, karena dirinya sudah tidak punya stamina lagi untuk bertarung. Dengan pedang Yasamaru, Yu mulai menyerang Nue.
Dengan kekuatan Ryu, mereka dapat memusnahkan Nue. Namun Kare masih selamat. Kare menjelaskan jika dia tidak dimakan oleh Orochi, melainkan menyatu dengannya sambil mempertahankan bentuk manusia yang menjadi simbiosis sempurna. Setelah apa yang terjadi, akhirnya Yu menyadari selama 2 tahun Kare mengawasi Yu karena dirinya takut dengan Ryu. Bahkan makhluk yang besar seperti Nue hancur karena Ryu. Ketika Orochi terluka, Kare tidak bisa berjalan. Namun Kare tidak mengakuinya. Yang hanya dia berkata jika yang dia mau adalah Ryu bukan Orochi, karena menurutnya Orochi makhluk serakah yang terus ingin memakan dan jelek. Kare pun mulai menyerang, namun serangan itu dihentikan karena Ryu dibantu oleh Akino dan Aimu, yang kemudian Yu mengakhiri pertarungannya. Oke teman-teman, untuk anime Ayakashi sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya dan Alul pamit undur diri. Bye bye.